Hadirilah dan sukseskan kegiatan Lokakarya Tahun Profesionalisme HKBP Taman Mini yang akan dilakukan Jumat 14 Juli 2023 yang akan dimulai pada jam 8 pagi hingga 14.30 bertempat di auditorium HKBP Taman Mini. Adapun topik dari Lokakarya kita terkait dengan profesionalisme dalam penata layanan di HKBP Taman Mini. Kita akan memperoleh materi dari beberapa narasumber yang kompetensi dan kepakarannya tidak kita ragukan. Untuk pemateri pertama terkait profesionalisme secara umum, kita akan menerima dari Profesor Hermanto Siregar. Yang berikutnya terkait dengan profesionalisme dalam sudut pandang iman Kristiani, kita akan memperoleh dari Profesor John Hutagaul. Dan yang terakhir, bagaimana konsep profesionalisme diterapkan di HKBP Taman Mini, kita akan menerima dari Amang Pendeta Maulinus Siregar MTH. Kami sangat mengharapkan kehadiran Amang dan Inang seluruh para halado HKBP Taman Mini, pengurus seksi, pengurus KOR, dan jemaat-jemaat yang mewakili masing-masing WEK untuk menghadiri acara yang sangat penting ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai seluruh acara kita dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Tak berkesudahan kasih dan anugerah Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Semuanya hanya karena anugerah semata yang harus kita syukuri dalam kerendahan hati. Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudara kekasih, seorang ayah bernama Sengkuan ramai dibicarakan orang karena mencari anaknya yang hilang yang masih kecil saat bermain dengan teman-temannya. Sengkuan ini punya keterbatasan fisik sehingga dia harus merangkak sambil membawa foto anaknya yang hilang itu. Dia tidak mengenal lelah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tekad agar bisa menemukan anaknya yang sangat disayanginya. Itulah wujud cinta kasih antara orang tua dengan anaknya. Jika manusia saja bisa melakukan pengorbanan seperti itu, apalagi Allah. Itulah yang digambarkan secara keseluruhan dalam perikop Lukas pasal 15 ini, tentang bagaimana Allah mengerahkan seluruh upayanya untuk mencari orang-orang yang terhilang dan sangat bersukacita
ketika mereka ditemukan. Sekalipun orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuduh dan mencap mereka sebagai orang-orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus justru memberikan jawaban. Orang-orang seperti itulah yang membuat surga bersukacita ketika mereka bertobat. Ibarat seekor domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh sang gembala. Demikianlah orang berdosa di mata Tuhan, sangat bernilai untuk diselamatkan. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia, karena Allah mengasihi dunia, mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa agar mereka memiliki hidup yang baru dan hidup yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita disapa untuk mau dibaharui oleh pengampunan dan kasih Allah untuk meninggalkan segala perbuatan dosa yang membuat kita terhilang dari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dengan menyadari segala kekeliruan dan perbuatan yang dibutakan oleh dunia dan rasa ego kita, ternyata Tuhan menyambut kita dengan sukacita untuk menjadi miliknya dan menjadikan kita menjadi anak-anaknya dan keluarganya. Mari kita dengan sukacita untuk tetap hidup. Jangan lagi diperhamba oleh hal-hal keinginan duniawi, keinginan daging. Serahkan hidupmu untuk didiami Roh Tuhan, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami di pagi hari ini. Berikan hikmat surgawi Tuhan kepada kami, agar kami boleh mengerti maksud firman Tuhan, tetapi kami dikuatkan untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkatilah seluruh jemaat HKBP Taman Mini, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, dalam segala bentuk pergumulan kehidupan Tuhan. Bukakan hati kami untuk senantiasa datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah kekuatan kami, bahkan Engkau akan memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.